Episode dibuka dengan curhatan Kyoko kepada Natsumi. Ternyata, dokter yang menjadi mantan pacarnya itu akan menikah. Kyoko merasa seperti ditendang setelah diberi harapan. Apalagi mereka sempat tidur bersama setelah nonton film. Natsumi mencoba menghibur sahabatnya, tapi obrolan mereka terhenti saat Kyoko dengan hati-hati menceritakan apa yang ia lihat di bioskop hari itu. Kyoko mengaku bahwa ia bertemu Kazuhiro di bioskop. Tentu saja, Natsumi langsung bisa menebak bahwa suaminya itu sedang bersama Fuyu. Dengan berat hati, Kyoko menceritakan bahwa Kazuhiro bahkan memperkenalkan Fuyu kepadanya. Kyoko, dengan gayanya yang unik, menggambarkan Fuyu dan Kazuhiro sebagai pasangan yang liris, sebuah kata puitis yang menyiratkan keserasian yang aneh di antara mereka. Mendengar cerita itu, Natsumi terdiam. Ia tidak menangis atau marah. Sebaliknya, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Dulu, hanya dialah yang tahu sisi liris dari Kazuhiro. Mengetahui ada wanita lain yang kini bisa melihat sisi itu, membuatnya merasa hak istimewanya telah direbut. Ia sadar, Kazuhiro kini sudah menjadi sosok yang berbeda di matanya. Seseorang yang tidak lagi bisa ia benci ataupun cintai sepenuhnya di tengah obrolan mereka. Natsumi akhirnya menceritakan kejadian saat Naruo bertanya apakah ia sudah tidur lagi dengan suaminya pada adegan itu. Setelah terdiam cukup lama, Natsumi akhirnya menjawab, "Naruo, aku tidak tidur dengannya." Sebuah kebohongan. Natsumi memilih untuk berbohong demi menjaga perasaan Naruo. Ia tidak ingin melihat pria yang tulus mencintainya itu menangis atau terluka. Naruo, yang mendengar jawaban itu, terlihat sangat lega. Meskipun sepertinya setengah tidak percaya juga, ia hanya mencoba untuk mempercayai Natsumi, yang padahal sedang menyembunyikan kebenaran pahit. Kyoko pun langsung menanggapi, "Jadi, kamu membohonginya." Natsumi mengaku bahwa ia tidak ingin membuat Naruo sedih dan menangis. Ia bahkan menyamakan situasinya dengan Kazuhiro. Menduga suaminya itu juga pasti tidak ingin membuat Fuyu menangis karena masalah rumah tangganya. Natsumi dan Kyoko lanjut mengobrol dan menganalisis Kazuhiro. Mereka membayangkan betapa anehnya Kazuhiro, yang biasanya menyukai film-film seni yang rumit, kini malah menonton film cinta yang manis bersama Fuyu. Menurut Kyoko, itu pasti akal-akalan Fuyu, agar Kazuhiro melihatnya menangis, terharu saat menonton film cinta. Obrolan ini seolah menegaskan bahwa Kazuhiro memang sedang beradaptasi dengan dunia Fuyu yang lebih sederhana dan romantis. Sisi liris yang dulu hanya milik Natsumi, kini ia bagikan dengan bebas kepada Fuyu, bahkan di tempat umum seperti bioskop. Tekanan di dunia kerja Natsumi semakin menjadi-jadi. Ia diberi target oleh atasannya untuk merebut penulis Nagayama dari tangan Kazuhiro dalam waktu 1 tahun. Bukan lagi sekadar persaingan, ini sudah menjadi sebuah paksaan. Di tengah kesibukan dan beban pikiran Natsumi, Kazuhiro meneleponnya di kantor. Dengan gaya santainya yang menyebalkan, ia menanyakan rencana liburan akhir tahun. Kazuhiro menjelaskan bahwa Fuyu, kekasihnya, akan pulang ke rumah orang tuanya dan ia merasa harus menemaninya. Intinya, Kazuhiro dengan luar biasanya meminta izin kepada Natsumi untuk meninggalkannya sendirian di malam tahun baru demi selingkuhannya, Natsumi, yang sudah terlalu lelah untuk berdebat, akhirnya mengizinkan Kazuhiro pergi. Mendengar itu, Kazuhiro justru kaget dan bertanya apakah Natsumi benar-benar tidak apa-apa ditinggal sendirian. Natsumi pun menimpali bahwa ia tidak apa-apa dan menyuruh Kazuhiro untuk menemani saja pacarnya yang cengeng itu. Sebuah sindiran tajam yang membuat Kazuhiro terdiam, lalu meminta maaf. Malam harinya, saat Natsumi sedang sibuk menulis surat untuk Nagayama, ia hanya bisa terdiam merenung. Tentu saja, Natsumi berbohong kalau ia baik-baik saja. Ia merasa sangat kesepian dan sedih, terbebani oleh target dari atasannya, dan kenyataan bahwa suaminya akan menghabiskan hari spesial dengan wanita lain. Di saat itulah, sebuah panggilan telepon masuk. Itu dari Naruo. Mendengar suaranya yang hangat, dan cerianya yang antusias bercerita tentang resep sup lidah sapi, pertahanan Natsumi runtuh. Kehangatan sederhana itu menjadi pelipur lara yang membuat matanya berkaca-kaca. Merasakan kerinduan yang sama, Natsumi memutuskan untuk langsung pergi ke apartemen Naruo malam itu juga. Di sana, ia disambut dengan kehangatan yang tulus. Di pelukan Naruo, Natsumi akhirnya bisa melepaskan semua beban dan kepura-puraannya. Natsumi, yang selalu terlihat kuat dan hampir tidak pernah menangis, akhirnya pecah juga di depan Naruo. Ia menangis sejadi-jadinya, menunjukkan sisi rapuhnya
yang selama ini ia sembunyikan. Naruo hanya bisa memeluknya erat, membiarkannya menjadi dirinya sendiri, tanpa perlu berpura-pura menjadi wanita dewasa yang kuat, sambil terus menghiburnya agar ceria lagi. Momen itu membuat hubungan mereka semakin dalam. Naruo sebenarnya sangat ingin menemani Natsumi di malam tahun baru, tapi ia menjelaskan bahwa ia harus pulang ke kampung halaman karena neneknya sedang sakit keras. Sebagai gantinya, ia pun mengajak Natsumi untuk merayakan Natal bersama di apartemennya. Meskipun Naruo belum pernah memasak ayam panggang, ia berjanji akan mencobanya demi Natsumi. Episode ini ditutup dengan sebuah kejutan lain. Seminggu kemudian, Natsumi menghadiri pesta akhir tahun bersama seorang penulis senior. Di restoran mewah tempat pesta itu diadakan, ia mengalami kejadian yang tak terduga di tengah keramaian. Ia dikejutkan oleh sapaan seseorang yang ia temui, Kazuhiro, suaminya. Dengan senyum yang sulit diartikan, Kazuhiro menyapanya di depan orang lain dengan kalimat yang lantang dan penuh percaya diri. "Lihat siapa ini, istriku." Sapaan itu terdengar seperti sebuah pengakuan, tapi juga bisa jadi sebuah sindiran atau bahkan provokasi. Apa maksud Kazuhiro melakukan itu di depan umum? Setelah semua yang terjadi, Natsumi hanya bisa terpaku, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Episode pun ditutup dengan momen canggung yang penuh tanda tanya ini.